sebenarnya malah tahun ini Cap, karena pandemi kan. Jadi nggak bisa. Akhirnya ditunda Oh gitu. kayaknya tahun depan gitu. Hmm. Oh gitu ya, sama lah ya. Saya juga harusnya Harusnya tahun ini apa jadi Cap? memang sekarang terus kenapa? Harusnya tahun ini juga. Bukan saya lah. Gue biniku cuma satu. Nggak, putri saya harusnya tahun ini bulan Agustus Oh, semuanya udah planning-planning ya oh, bubar lah semuanya, diundur. iya bener. Mau nggak mau sih ya. Iya, iya, iya. Terus Terus kalau, apalagi? Hah? Gimana? Nggak, silakan. Kalau kalau misal lagi kayak pandemi gini, misalnya kayak jadwal tuh juga bisa tiba-tiba di cancel gitu ya Cap. Iya, Eh, sekarang tadi pertanyaan. dan Ya, kru yang terbang itu cuman kru untuk kargo aja atau masih ada sih enggak, aktif yang penumpang? enggak. Kemarin gini loh, waktu lucunya gini, waktu itu kan berapa kali mau buka gitu, ekstra Hmm, kru berapa puluh set ke Batam, hmm, ke hmm. Makassar, ke Medan, tiba-tiba batal sebulan di sana pulang lagi ekstra kru gitu. Jadi lucu banget. Saya lihat kemarin Oh, teman-teman itu, iya, bayangin nggak? Kalau 10 set berapa kali 7 udah 70 orang berangkat, 20 set 140 orang gitu loh. hmm. Jadi banyak yang ini. Nah, ini udah ada banyak pertanyaan, coba saya tanya. Maaf ya, Oke. kira-kira wabah corona ini ya, open vacancy, maksudnya apa nih? Diperkirakan di FA ada pelatihan militer nggak Mbak? Nggak ada ya? Yang Nggak ada. reservasi kan? Nggak Apa? ada. Cap, kalau jadi pilot, aku boleh. Apa benar berita PHK pilot yang nggak dikontrak? Di tempat saya belum ada yang di PHK. Kalau di yang pegawai Oh, kontrak, mungkin saya dengar di perusahaan lain udah ada. Tapi ya, kita oh. berdoa lah biar jangan ada yang di PHK ya, Vera Iya ya. betul Cap. Biar tetap kasihan gitu loh. Saya juga kemarin Kasihan. pemotongan nggak apa-apa karena kita lebih baik dipotong daripada ada banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan kan gitu. Betul betul. Nah terus apalagi nih selama ini kamu masukannya apa buat orang-orang anak-anak yang pengen jadi pramugari, pengen berhasil dalam hidup ini, tips kamu apa coba sebagai seorang Vera? Kalau aku sih yang penting yang paling utama sih harus be yourself sih Cap. Mau mau Karena apply ke maskapai atau mau apply ke dunia pekerjaan apapun sih harus tetap jadi diri sendiri. Kadang kita tuh betul. apply ke maskapai itu kita tuh pengen yang menonjolkan baik-baiknya kita gitu kan. Kita Ya, takut gitu seakan-akan dibuat-buat gitu Cap. Jadi menurut aku ya jangan juga membandingkan diri kita dengan diri orang lain gitu. Karena kadang dan aku juga merasakan gitu ketika apply ke satu maskapai itu kan ribuan yang antri Cap, kita ya, pasti ngelihat kiri kanan kita dong, ih kayak dia lebih cakep ya, ih dia lebih tinggi ya, ih dia kayaknya lebih cocok gitu jadi pramugari ketimbang gua gitu. Atau bahkan mikirnya ketika misalnya ada group discussion gitu kan, itu kan bener-bener kayak pressure kita banget karena kita jadi kadang tidak menjadi diri kita karena kita melihat orang lain tuh lebih kompeten dibanding diri kita, tapi nggak kayak ya, gitu, nggak semua orang cantik itu keterima, nggak semua orang pinter itu keterima, jadi banyak kriteria atau karakteristik yang dicari sama masing-masing maskapai gitu, betul. jadi harus menjadi diri sendiri. Terus juga harus gigih Cap, gigih banget. Kalau kalau misalnya kita coba sekali gagal, coba dua kali gagal, harus coba sampai kita berhasil. Karena kadang Amin. ketika Ya, kita gagal itu kan Cap, disitulah kayak kita tuh ya cuman cukup segitu aja, kayak nggak bisa nggak bisa berkembang. Mau kayak gimana pun mau kejar cita-cita, tapi kita sendiri yang kayak gampang patah semangat kayak gitu. ya. Terus apalagi ya tipsnya lebih ke hmm, udah Percaya sih Cap. diri. Iya percaya diri bener, percaya diri Percaya dan diri, terus kita disiplinkan diri kita. Kalau kita nggak disiplin dalam hidup ini, susah, Vera. Banyak. Salah satu kelemahan orang Indonesia, saya orang Indonesia, tapi yang saya lihat kelemahannya itu kebanyakan ya kita nggak disiplin lah. Menganggap enteng bener segala sesuatu, bener menganggap gampang, padahal nggak ini. Terus kalau sekarang ini orang-orang aja udah dibilang, jangan hal kecil, udah ke pasar aja, saya kemarin lihat belanja udah banyak lagi yang sembarangan, nggak pakai masker misalnya. Terus udah sembrono, kayaknya udah nggak jaga kebersihan. Nah itulah yang membuat kita belum apa-apa udah lupa. Orang-orang tuh kebanyakan apa yang nggak berhasil itu karena begitu, nggak disiplin dalam segala hal. bener. Apalagi kita itu kan dilatih kedisiplinan ya. Mm-mm. Gitu. Dan ini ada pertanyaan, Cap, pengalaman dong saat mungkin pernah terbang terjadi sesuatu yang di luar nalar. Apa yang di luar nalar ya? Kamu pernah nggak apa yang di luar nalar pas terbang terjadi sesuatu? Ada pertanyaan nih, yang di luar nalar, berarti di luar Di luar
kuasa kita ya, atau di luar ini kita. Nggak Iya. ada sih, Cap. Oh gitu ya. Sama saya juga. Saya kalau terbang di depan mudah-mudahan ada UFO lewat gitu, ada malaikat terbang ya. Itu. UFO lewat ya. Aduh. Aduh. Nah ini lagi Kak, kalau giginya nggak rapi dan tingginya 156 bisa jadi pramugari nggak? Sebenarnya setiap maskapai itu ada kriteria tingginya masing-masing. Ya Kamu bisa cek betul, sendiri. betul, Tapi mostly betul. nih ya, Ya, tinggi itu minimal di 158. Untuk gigi nggak ya, rata, kalian bisa pakai kawat ya, Cap ya. ya, ya. Nah itu pas banget ya. Makanya sekali lagi saya bilang sekarang aja apa semua aja bisa dirubah kok. Ada Iya, saya lihat itu bener. ada artis siapa, tapi sekarang kayak si siapa lah. Saya bilang, wah bisa berubah gini ya, bisa nggak dikenalin. Tapi nanti repotnya kalau dia punya anak, bingung juga suaminya lihat. Kasihan Loh, juga ya, anaknya. Kok nggak mirip sama mama gitu. aduh, Aduh. ini pertanyaan udah. Kayak pernah nggak Mara? Terus seneng nggak Halo. teman-teman yang dulu masih berhubungan nggak sama Kevin-Kevin yang lama itu kan satu angkatan gitu, masih sering kontak-kontak nggak kamu Apa kayak putus-putus? sama teman-teman ex Kevin yang dulu masih sering ketemu atau kontak atau masih ada hubungan? eh Lumayan sih, kadang DM-DM-an gitu, tapi nggak seaktif dulu lah, cuman hanya Hmm, mengikuti aja kayak perkembangan kayak ya, gimana gimana gitu kan. Karena masih ada di grup juga. Biasanya kan kalau pramugari atau kokpit gitu pasti ada grupnya gitu kan. Gitu hmm, sih. gitu. Ya, jadi sekali lagi ada yang nanya lagi tipsnya kalau mau jadi pramugari itu kan tadi udah kamu terangin ya, tapi kasih tahu deh sekali lagi mereka nggak ada yang nanya lagi kalau tipsnya mau jadi pramugari apa sih katanya tes yang paling itu tes beberapa tadi bisa terangin lagi nggak Vera buat anak-anak yang pengen jadi Tesnya untuk pramugari? ikut jadi pramugari apa aja? Ya, Halo? ya, Kalau ya di betul. misal kalau di Garuda itu tesnya ada Ya, 8 tahap. Yang pertama itu ukur tinggi dan berat badan, terus masuk ke uji ya, kompetensi. Nah, uji kompetensi ini kayak gimana? Jadi kalau dari pengalaman aku zaman dulu ikut, itu masuk ya, ketemu satu recruiter, terus di situ kita bakal introduce ourselves. ya, Terus abis itu bakal ditanya-tanya dari background kita itu, dari pendidikan ya, kita mungkin, dari kegiatan-kegiatan yang pernah kita ikutin, atau achievement yang udah pernah kita dapat apa aja. Nah, dari situ ya, muncul-muncul pertanyaan itu. Habis itu kita bakal dicek misalnya cara jalan kita, terus kulit ya, kita, kaki, tangan, kuku. Terus kita ya, juga diliatin gimana cara ngambil barang yang jatuh. Terus juga ya, 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 iya, sampai segitunya ya, Cap. Sampai misalnya hadap samping, hadap depan, hadap belakang, semuanya bakal dilihat banget. Nah, abis lolos ya, di uji kompetensi itu, kita bakal masuk ke ya, psikotes dan English test. English test itu mhm, lebih ke written test. Di situ kayak ya, bakal ngerjain 100 soal, itu 100 soal dalam waktu 1 jam deh, kalau nggak salah inget mhm, ya. Jadi kayak bener-bener harus cepet gitu loh. Harus sekali baca harus bisa langsung isi gitu, karena kalau nggak bakal bisa keisi semua kalau menurut aku. Terus psikotesnya yang aku bilang tadi lumayan banyak, jadi lumayan mhm, agak ngejelimet gitu. Psikotesnya lebih ke mhm, psikotes umum, lebih ya, ke kayak misalnya ngitung angka itu, mhm, nambah-nambahin dari atas ke bawah ya, itu. ya, Habis ya, itu bakal ya, ada kayak gambar-gambar, terus juga betul ada terjadi apa titik-titik. gitu ya. Ya. Iya, terus ada titik-titik juga. Nah, dari titik-titik itu kita ngelihat titik-titik mana yang beda sendiri. Biasanya kayak gitu ya, Ya, Cap ya. ya. Kayak gitu sih. Itu Nah, standar lah ya. Tapi ya iya. banyak juga ya delapannya. Kalau di lain yang saya catat nih ya, tinggi badan, berat badan, Inggris, psikotes. Terus ya Mm-mm. itu yang tadi, performance, hadap kiri, hadap Iya, kanan. Jadi buat kalian anak-anak yang kepengen jadi pramugari, tunggu nih habis COVID ini, semuanya pasti nanti buka ya. Airlines Garuda, Lion betul. Group, 6, Sriwijaya. Kalian tes aja, coba aja. Jangan pernah takut mencoba hidup ini. Karena kalau tes gagal itu berapa kali pun, orang yang temen listrik aja Thomas Alva Edison 100 kali lampunya baru nyala gitu loh. Kenapa sekarang kita baru. Terus kalau di SQ sama Garuda perbedaannya apa? Banyak. Lebih berat lagi ya. Pertama S1 kan mereka kalau di SQ kan. Halo, apa Cap? Sorry, tadi Ya, kalau freeze. di SQ sama di Garuda kan lebih berat SQ. SQ kan harus S1 dan juga apa lagi? Iya. Harus bisa Eh, bahasa Mandarin ya. Bisa Mandarin. nggak harus sih, Cap. Dia Oke. yang penting sih English sih. Tapi Ya, perbedaannya lebih ke background pendidikan ya. Kalau ya. di Garuda dulu minimum
SMA, tapi ada sempat berubah minimum D3, tapi sekarang kayaknya berubah lagi menjadi minimum lulusan SMA gitu sih. Kalau di SQ gitu. lebih ke background minimum D3 atau S1. Gitu. Oh iya, oke. Terus sekarang ini gimana menurut kamu kalau yang di rumah sekarang lagi bisnis online atau kita yang lagi takut di PHK atau takut masa depannya sesudah COVID ini kan udah mulai PSBB-nya udah mulai dibuka nih, PSBL pakai lokal lah. Terus apa saran-saran kamu buat teman-teman kita nih, mau konten kreator kayak mau teman-teman yang lagi di rumah dirumahkan atau yang akan di PHK, gimana kita men-trigger ini mereka? Menurut kamu gimana? Menurut aku sih lebih ke coba untuk buat sesuatu yang kreatif. Misalnya kita bisa mulai dari, kalau misalnya kita bikin makanan gitu kan, kita biasanya jualan di toko kan, kayak nih kita bisa jualan via online kayak gitu. Terus juga untuk lebih apa ya, lebih ke, karena lagi pandemi gini kan orang lebih mikirnya higienis nggak sih, bersih nggak sih, kayak gitu-gitu kan. Ada takutnya kan, ada rasa takutnya. Jadi kayak kita lebih ke mencoba untuk membuat image dari misalnya dagangan kita itu bersih kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Ya Kalau gitu, jadi nanti jangan lupa ya kamu kirim, nanti saya review dan juga kita buat konten. Nah, kamu nanya apa? Kalau soal konten kita buat apa kira-kira yang akan kita buat ke depan? apa ya, lebih kayak nanya ke Captain tentang lebih serunya tentang penerbangan sih pastinya. Gak apa-apa, tentang kehidupan saya juga boleh kok, tentang keluarga Boleh ya. juga. Boleh dong, bebas. Kalau saya orangnya nggak punya beban sampai hari ini, hidup ini saya semuanya udah, satu aja yang belum. Apa Cap? Mati doang. Jangan dong Cap. Ya enggak, kan orang nanya semua ya udah. Jadi Ya, apa bebas semua aja. udah. Kalau saya orangnya nggak punya beban. Kita bikin konten apa ya? Lebih baik kita coba tanya sama subscribers kita kali ya, kayak followers Oh kita. iya. Kalian yang saya mau Vera bikin konten atau collab. bikin program apa, kasih tahu ya. Dan juga kedepannya ini kan banyak nih teman-teman yang masih di rumah. Saya selalu tiap hari kalau ada dia bilang, Pak konten ini ya coba hubungin deh. Mereka kan pengen ngobrol kan. Kita juga di rumah mau ngapain juga kalau ngobrol lagi kan banyak orang yang dengar, banyak orang yang jadi dapat termotivasi, banyak yang buat hiburan juga lah. Nah sekalian saya di sini nanti ada pramugari lagi, ada pilot, beberapa teman saya ke depan. Jadi menurut kamu apalagi nih yang kira-kira, jangan tanya lagi dari kamu sendiri coba inisiatif. Dari akunya apa ya, yang mau kamu tanyain ke saya? Karena aku belum pernah collab bareng pilot, jadi aku mau banyak nanya yang berhubungan dengan kegiatan pilot maupun pramugari, yang kita mau lebih ngebuka pemikiran orang tentang misalnya, karena banyak banget kadang yang nanya, pramugari itu jadwalnya diaturnya sama kapten ya, misalnya kayak gitu. Ya masih kayak gitu loh Cap. Terus misalnya hal-hal negatif sebenarnya bisa kita jelaskan juga ke publik, karena sampai sekarang masih banyak banget pandangan yang kayak pramugari itu harus tidur sama pilot dan segala macemnya gitu. Padahal kan semuanya terschedule dan semuanya juga tergantung dari masing-masing orang gitu, masing-masing pribadi. Mau di maskapai manapun atau mau di pekerjaan manapun kan, kalau misal orangnya emang udah nggak bener, ya nggak bener aja gitu ya kan, Cap. Karena terakhir kali, kenapa Captain ketawa? Karena Cap terakhir kali judge tentang pramugari itu kan yang karena gundik-gundik jadi negatif banget, Cap. Yang dulunya stereotip tentang pramugari jelek gitu. Terus makin berkembang zaman, orang udah mulai open minded, tapi balik lagi ke gundik-gundik, orang makin jadi kayak oh pramugari itu kayak gitu image-nya. Jadi sebenarnya mau lebih ngebuka lagi sih pikiran para publik gitu. Kamu mau saya jawabnya nanti jujur apa jujur banget? Aduh, antara jujur tapi atau jujur banget. Sisi negatif, sisi positif ada, tapi negatifnya memang lebih banyak karena pekerjaan kita kan memang kemana-mana, pergi rame-rame, nginep di satu hotel, terus kemana-mana sama-sama berhari-hari. Tapi kembali kepada pribadi masing-masing kan ya. Saya juga dulu nggak bilang saya orang benar, tapi kan semua ada limitnya, ada batasnya. Sampai hari ini kalau saya lihat orang gitu ya masih banyak juga yang begitu memang. Tapi kan nggak semua. Kayak kamu bilang tadi, pekerjaan apapun. Iya, dokter, pekerjaan apapun.
Iya, Ya, dokter bahkan sama artis-artis suster, aja kita direktur sama bisa, sekretaris, ya nggak? betul, Pembantu sama supir, kan bisa aja semuanya, kan bisa. nggak. Jadi jangan lingkup kerja aja yang dibilang pilot sama pramugari. Kalau soal di request ya kalau memang mereka pacaran di request bodo amat, bukan urusan kita ya nggak? Tapi Betul. kalau memang jangan asal nge-request istri orang sama suami orang aja itu repot. Iya, betul, betul banget. Betul apanya, Ber? Betul yang diomongkan Captain. Cap mau Iya, nanya juga apalagi nih Cap, kemarin. Hah? Hah? kalau misal lagi pandemi gini, bulan ini ya, kita katakan bulan ini jadwal terbang Captain ada berapa banyak rutenya? Saya sebulan ini baru 2 kali terbang. Sekarang udah nggak ada schedule karena mulai besok kita berhenti nih tanggal 5 semua operational line group, Oh, Wings, Batik, Wings Air stop dulu nah, until UFN sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sebabnya apa? Ya karena kan harus 50% penumpangnya. Terus peraturan-peraturan yang saya bilang tadi, penumpang itu kadang-kadang bukan nggak tertib, surat-suratnya nggak komplit. Terus ada isu-isu lagi kan apa COVID testnya bisa beli lah, surat apa keterangan sehatnya bisa beli, bisa. Nah ini yang membuat ini stop dulu sementara. Tapi nanti nggak tahu seminggu apa berapa hari ke depan kita nggak tahu, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik lah. Biar iya kan betul. banyak saya bosan tadi juga ada yang nelfon dari media dia bilang gimana kasihan yang Wings Air itu kan feeder kita di daerah-daerah Iya, itu kan banyak orang. Wah kasihan sekarang sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan pemerintah bisa cepet lah mengatasi semua ini ya. benar, benar, benar. Kamu tinggal di daerah mana, Vera? Kalau boleh Di tahu. daerah Pluit Cap, Jakarta Utara. Oh, jauh juga. Sama lah, deket lah dari Cengkareng Cap juga. mau nanya Nah, lagi terus, Cap, iya silakan, sorry. kalau misal kayak Captain Ron nih di satu destinasi, itu Hmm. boleh nggak keluar kamar Loh, dengan kondisi boleh kayak dong. gini? Oh, waktu sekarang kayak gini nggak boleh Iya. lah di Medan. Di kamar aja di hotel. Orang di mana Oh, mau keluar kemana, semua juga tutup, Vera. oh, I see, I Paling see. makan. Kemarin saya nginep di Medan, cuma beli makan, di kamar lagi, bosen. Karena kemarin saya sempat 3 hari di Medan, cancel. Jadi, wah nggak pulang-pulang. Dan di kamar aja, untung aja ada media sosial, jadi bisa main gitu. Iya. Jadi nggak ada. Kalau sekarang udah agak mendingan. Kemarin Batik yang banyak operasional, tapi sekarang semuanya di stop mulai besok. Oh, I see. Cap, by the way, kemarin kan aku kayak lihat-lihat kan kontennya Captain gitu. Itu seru banget sih bisa disupport sama keluarga, bikin konten gitu kan. Apalagi kayak bikin TikTok itu harus diterusin, Cap. Itu seru banget karena jarang banget ada awak kabin, salah satu kokpit lah gitu kan, pilot khususnya itu bisa bikin konten sama keluarga gitu, sambil TikTokan, dancing lah, apalah gitu. Itu sih Biasanya itu. sama keluarga orang lain maksudnya. Aduh, Nah, Captain. terus. Halo, putus-putus lagi. Halo ya. Enggak, itu idenya semuanya sebenarnya ya. Nih saya kasih tahu nih. Saya sebenarnya orangnya kan memang sama putri saya cuma bertiga. Kita tinggal bertiga. Ya terus senang-senang aja mau bikin apa selama kayak gini. Netflix, drakor, semua Fauza udah habis tuh. Udah berseri-seri sampai di bawah mimpi kan. Habis itu ada yang baru tuh. Sama aja kan semua orang begitu kan ya. Iya. Jadi Tapi makanya bikin. Gimana? Tapi saya salut sih sama Putri Captain karena apa ya, bisa support papanya gitu loh, bikin konten dengan ilmu yang dia punya bisa dia kembangkan gitu kan. Karena dari kayak gini aja tuh sebenarnya ya kita semua juga bisa bikin sesuatu yang berguna buat orang kan gitu, menghibur salah satunya gitu, juga sharing pengalaman. Dengan pandemi gini juga Captain juga nggak pusing-pusing amat gitu kan, toh bisa ngerjain hal lain, TikTokan juga, bikin konten, sharing pengalaman juga gitu kan. Karena nggak semua orang yang punya profesi yang sama kayak Captain ketika pandemi gini kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, Cap, yang kayak bingung gitu karena mereka nggak mencoba memulai gitu loh. Gitu banyak sih. teman-teman saya ini udah pilot udah banyak banget yang kontak saya, oh begini saya bilang udah kita positive thinking aja ke depannya. Terus kalau misalnya sekarang ini kita bersungut-sungut, kita kok ngomel, kita bingung, terus apa yang dihasilkan? Kalau sekarang saya sih bukannya nganggap remeh, bukan nganggap enteng, saya sih udahlah ke depannya toh nggak masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa segalanya, walaupun nggak bisa seperti dulu lagi, tapi kedepannya ini saya yakin dan percaya pasti bisa lah, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan semuanya akan lebih baik lagi gitu ya. Makanya saya juga seneng ketemu kamu ini, nanti mau biasa akan bilang sama Audrey biar ketemu kapan nanti kita bikin, karena saya ada acara beberapa tuh juga
sama pilot cewek ini sama Kevin belum pernah pernah dulu sekali di pesawat, tapi saya ada program TED Talks itu dari putri saya bilang di Amerika ada TED Talks kan, dia bilang apa bikin gini nggak, udah bikin aja. Jadi semua saya pemain, dia sutradaranya dia. Hebat sih, hebat, salut saya. Kalau Captain tinggal di mana? Saya di daerah apartemen daerah Senayan, di daerah Senayan. Oh, Senayan. Gitu. Lumayan. Terus Ya. apa lagi mau ditanya nih? Calon kamu ngapain sekarang? Bantuin bikin konten apa lagi kerja sendiri apa memang mau lagi dirumahkan juga? WFH juga? Kalau calon saya sebenarnya dia juga salah satu content creator, Cap. Tapi lebih bikin kayak video sitcom gitu loh, Cap. Kayak bikin video bercerita gitu. Ya. Kayak drama-drama komedi gitu, lebih ke kayak gitu. Nah, sembari dia juga kerja di bagian kargo, Cap. Jadi jasa kargo, ya dia punya kantor kargo gitu. Tapi karena sekarang lagi mati banget, jadi dia juga bantu-bantu saya bikin konten, dia juga bikin konten-konten gitu sih, Cap. Tapi saya juga suka, sampai sekarang saya masih suka traveling, jadi saya juga kayak diajak kerjasama sama misalnya beberapa hotel untuk bikin video tentang resort atau hotel tersebut gitu ke destinasi. Juga travel gitu, misalnya kayak butuh video gitu, kayak ngajak saya. Nah, saya kerja sama pacar saya ini gitu. Jadi kayak kita making video travel vlog lebih ke sinematik campur review juga gitu. Oke. Wah, keren ya. Makanya saya juga sama putri saya belajar lah. Ada satu juga anak angkat saya yang mengedit semua ini. Jadi kita cuma bertiga aja. Kemarin saya mau diundang di salah satu acara nanti nih minggu depan. Terus dia bilang ke putri saya, terus timnya ada berapa orang? Tim apa namanya? Tim apa orang kita? Tim kreatif ada berapa orang? Cuma saya sendiri, kata anak saya. Hah? Cuma sendiri? Ya kita nggak ada. Emang nggak, ya bukan profesional tapi berusaha buat yang terbaik lah. Iya, betul. Saya juga kayak kalau misal kayak ada pihak hotel atau misalnya pihak travel agent gitu ngajak saya kerja sama, misalnya krunya ada berapa orang gitu. Cuman saya sama ada 2 orang kru gitu kayak yang bantu videoin gitu. Jadi tapi kayak kita kan mencoba untuk menjual sesuatu yang bernilai gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi keterbatasan orang belum tentu hasilnya nggak bagus gitu kan, Cap. Ya, yang penting kita kalau selama kita konsisten dan membuat sesuatu yang positif, orang akan melihat nilai-nilai itu, Vera. Jadi bukan karena kita ini artis atau kitanya punya kelebihan yang super apa, bukan. Saya perhatiin nih kan, saya kan cuma lihat-lihat aja kalau yang artis itu seperti apa, belajar gitu. Ternyata ya karena keartisannya mereka. Tapi kalau soal positif, soal apa kan banyak juga hal. Sampai prank-prank sampah, prank itu kan untuk menaikkan segala sesuatu dengan cara apapun dihalalkan. Itu yang sangat saya sayangkan. Mau instan, tapi ya caranya mau instan juga gitu. Iya. Dan yang penting sayangnya, saya paling nggak suka kalau tidak mendidik gitu. Kalau nggak mendidik itu kan bahaya buat next gen. Maksudnya generasi selanjutnya akan rusak. Bukan, nih yang saya kasih tahu ya. Pertama kali saya bikin YouTube ini karena kesel sama dulu ponakan anak adik saya tuh SMP. Dia fans sama salah satu YouTuber paling terkenal cewek yang pakai bajunya cuman pakai bikini doang setiap live, setiap di. Terus datang ke Batam, terus diagung-agungkan, bayar lagi. Terus dikasih, saya bilang, apaan nih? Saya bilang sama kak adik saya, itu anak lu ngefans sama YouTuber kayak begitu, apa jadinya? Saya bilang itu. Nah, mulai saat itulah saya pikir, gue mau bikin lah, biar jangan rusak semua, paling nggak ada 1-2 yang nggak rusak lah, atau 10 lah. Itu pertama kali saya pengen jadi bikin YouTube ini, mulai dari situ. I see. Jadi konten Captain nggak cuma bahas tentang aviasi aja ya, Cap? Ya, mulainya kan dari profesi saya pilot, tiba-tiba udah saya kira apa salahnya saya berbagi pengalaman hidup gitu loh. Kan hidup ini kan pilihan, hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita mau baik bisa jadi baik, kalau mau rusak mau hancur bisa juga gitu. Tapi kan pilihan. Nah, saya berusaha apa yang saya buat, saya perkatakan, itu harus sesuai dengan apa yang jangan orang kan bisa bikin skenario kayak sinetron di depan kamera bisa ngomongin. Makanya saya bilang kan, ya saya nothing tulus, sudah pokoknya semuanya udah. Jadi semua habis itu bikin konten keluarga. Sekarang saya lagi, karena saya aktif di sosial sama rohani, saya kebetulan pelayanan di gereja, ya saya pengen bikin dong. Gue udah diselamatin, gue udah hidupnya sekarang
kayak begini, masa dulunya gua nih sampah apa dari mana diangkat bisa jadi begini, bisa balik lagi dari hal yang terburuk dalam hidup ini, bisa begini kan harus yuk dapat dengan cuma-cuma, kita harus berbagi Hmm, dengan. betul banget. Wah, luar biasa ngobrol sama Captain. Nggak cuman teman-teman lain, saya juga kayak merasa dapat dapat apa ya, ilmu yang sangat banyak sih, Cap, dari sharing Yang kayak penting, begini. yang penting gini Vera, kamu pasti maju kontennya. Percaya sama saya. Karena apa? Dari kita ngobrol baru ketemu segini aja, saya udah tahu nih orang, waduh, semangatnya semangat. Uh, karena harus begitu. Jadi orang tuh nggak boleh apa? Nggak boleh belum apa-apa udah lemah. Ya tinggal 3-5 menit nih. Timing Iya, kita iya. cepet ya, nggak berasa Cepet udah ya, lima nggak puluh kerasa lima. ya. Iya, lima puluh Berarti lima kita menit harus kita live ngobrol. lagi, Cap. Kapan-kapan, Pasti. besok-besok. Pokoknya sebelum live saya bilang Putri saya kita set nanti kapan ketemu bikin konten. Ada Mau tempatnya pokoknya. banget. Mau banget. Kemarin aja aku udah ngomong ke Putri Captain, Audrey, saya mau bikin konten juga sama Captain di YouTube. Nggak apa-apa ya? Oh, boleh-boleh, katanya gitu. Karena kalau aku semuanya pokoknya untuk kebaikan bersama, untuk menjadi apa orang lain jadi senang, kita ikut senang kok. Betul, Nothing betul tulus banget. pokoknya. Oke deh, closing dari Vera apa nih biar kita tutup nanti keburu mati. Kalau dari aku, apapun misalnya kalian punya cita-cita, itu harus dikejar banget gitu. Maksudnya Ya. harus optimis, nggak boleh cepet nyerah gitu. Karena kadang gagal sekali, gagal 2 kali itu bukanlah sesuatu yang bukanlah kegagalan yang sesungguhnya, tapi kegagalan yang sesungguhnya itu ketika kita berhenti untuk mencapai yang kita mau gitu. Aku juga pernah gagal, banyak juga cabin kru yang mencoba juga pernah gagal gitu, tapi kita bisa achieve our dreams gitu ya, karena kita terus berusaha. Terus kita juga harus Captain bilang tadi, harus pede gitu, karena kadang kita insecure sama diri kita, jadinya kita banyak nanya, gue kompeten gak ya, Kak, aku bisa gak ya jadi pramugari kalau tinggi aku segini, atau Kak, boleh gak ya jadi pramugari kalau giginya gak rata, atau apapun itu pertanyaan kalian coba aja dulu. Captain juga tadi udah bilang, dicoba aja dulu, karena dari coba aja itu kita baru tahu gitu, oh ternyata batasan gue salahnya di sini, atau gue nggak bisa achieve tuh karena kayak gini. Jadi kita bisa belajar juga ya, Cap, bisa berkembang juga ke depannya, bisa jadi orang seperti apa, kayak gitu sih. Kalau dari Captain sendiri gimana? Ya, kalau saya pertama-tama terima kasih Vera, kita udah bisa ngobrol selama kurang lebih 1 jam. Terus saya percaya ke depannya ini siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau kita kepengen berhasil dalam hidup ini, contohlah kehidupan orang-orang yang berhasil melalui media sosial. Dan juga ini kan menjadi pola, menjadi contoh dimanapun kita berada. Kalau kita hidupnya positif, kita punya kemauan dan juga kita gak gampang putus asa. Terutama kita harus punya hidup yang jujur, hati yang bersih, hidup yang jujur, pikiran positif, dan taat beribadah. Vera, saya selalu bilang di mana-mana, kalau mau berhasil itu taatlah beribadah dalam segala hal, apapun agama kita. Saya nggak pernah membeda-bedakan agama, karena agama is not our choice, itu agama kita dari lahir. Jadi kalau mau berhasil, kalian semua, anak-anakku, saudaraku, sahabat-sahabatku, contoh Vera nih, salah satu pramugari yang berusaha, punya planning gitu, 3 tahun pramugari, 2 tahun, setahun, 3 tahun, pengen punya bisnis, pengen punya apa, kedepannya pokoknya banyak ya kita obrolkan tadi ya. Saya percaya pasti berhasil. Nah, nanti kalian di follow ya, ketik itu ya, YouTube-nya Vera. Nanti kita akan buat konten pada waktunya. Yang penting kalian semua, saya kepengen juga berhasil ya. Amin. Thank you, Captain. Ini sebelum tutup saya mau kasih videonya Vera dulu nih biar. Nah, nanti kalian follow ya. Ini videonya Vera di YouTube. Harus di follow. Ya nanti kalau buat konten sama saya kalian juga bisa lihat, dan juga keren-keren loh videonya. Guys, kalian tahu nggak subscribernya dia bukannya beli, bukannya nyatut, tapi ratusan ribu tuh pure kayak kita. Saya punya Instagram, banyak yang lihat ratusan ribu, kata putri saya apa nggak murni gitu. Saya nggak ngerti caranya murni nggak murni, tapi intinya yang penting kedepannya ini kapan ya set waktu biar semuanya banyak yang ini. Ada lagi? Sorry, satu lagi. Namanya siapa calonnya? Calonnya namanya Michael. Oke, saya hello to Michael ya. Salam juga untuk istri Om, keluarga, sekeluarga.